Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisah yang paling menyedihkan di dunia, yaitu kisah kehidupan David Reimer. Jika kalian penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Cerita berawal ketika dua orang anak kembar yang bernama Bruce dan Brian Reimer dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1965 di kota Winnipeg, Kanada sebagai anak laki-laki yang normal dan sehat secara fisik maupun mental. Namun setelah berusia 7 bulan, mereka mengalami kesulitan saat buang air kecil karena fimosis. Fimosis adalah kondisi di mana kulit kemaluan tidak dapat ditarik ke belakang sehingga menyebabkan pembengkakan dan nyeri saat buang air kecil. Mendapat masukan dari beberapa orang, Ronald dan Janet Reimer, kedua orang tua anak kembar itu, akhirnya membawa mereka ke rumah sakit untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan agar Bruce dan Brian Reimer disirkumsisi atau disunat. Operasi pertama pun dilakukan kepada Bruce dengan menggunakan metode kauterisasi yang tidak konvensional. Selama melakukan operasi, alat listrik yang dipakai mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan alat kelamin Bruce terbakar parah dan rusak permanen. Akhirnya, para dokter memilih untuk tidak melakukan operasi pada Brian, yang kemudian fimosisnya sembuh seiring waktu. Ronald dan Janet Reimer sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka sangat sedih membayangkan bagaimana nasib Bruce jika dia sudah dewasa harus hidup tanpa memiliki alat kelamin seperti layaknya laki-laki normal. Setelah berbulan-bulan berpikir, mereka tetap tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai pada suatu malam, Janet Reimer menonton sebuah acara televisi yang menampilkan seorang psikolog yang bernama Dr. John Money. Dokter ini dikenal luas sebagai pelopor di bidang pengembangan identitas gender. Dr. John Money memiliki teori bahwa gender adalah pilihan, bukanlah sesuatu yang mutlak manusia miliki saat lahir. Menurut dia, gender seseorang dapat dibentuk tergantung bagaimana cara manusia itu dibesarkan. Merasa mendapatkan jawaban atas kerisauan hatinya, Janet Reimer kemudian menulis surat kepada Dr. John Money. Dalam beberapa minggu kemudian, surat tersebut mendapat balasan dan mereka diundang datang ke rumah sakit Johns Hopkins di kota Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat untuk bertemu dengannya. Dr. John Money menganggap kasus Bruce merupakan contoh terbaik untuk mendukung teori selama ini yang dia percayai. Saudara kembarnya bahkan digunakan sebagai bahan perbandingan. Jika percobaan ini berhasil, Dr. John Money meyakini bahwa kodrat alam dapat dikalahkan dengan kemauan manusia. Dr. John Money juga menegaskan agar uji coba ini berjalan sukses, maka Ronald dan Janet Reimer harus merahasiakan kejadian sebenarnya pada kedua putranya. Sejak saat itu, Ronald dan Janet menganggap mereka memiliki anak perempuan dan setiap tahun mereka mengunjungi Dr. John Money yang akan memeriksa perkembangan dua anak kembarnya tersebut. Bruce kemudian diberi nama Brenda. Pada tanggal 3 Juli 1967, operasi pengebirian dilakukan untuk mengangkat sisa testis yang dia miliki. Brenda kemudian diperlakukan layaknya anak perempuan. Dia diberi mainan boneka, rambutnya dibiarkan panjang, dan memakai pakaian seperti anak perempuan lainnya. Pada kenyataannya, Brenda sangat tidak nyaman dengan pakaian tersebut dan lebih suka memakai pakaian pria. Dia juga menolak untuk bermain dengan boneka dan lebih memilih bermain mobil-mobilan yang dimiliki saudara kembarnya, dan bahkan dia suka memanjat pohon layaknya anak laki-laki lainnya. Brenda wasn't happy as a girl. No matter what I tried to do for her, no matter how I tried to instruct her, she was very rebellious, very masculine. Ketika sudah bersekolah,
Brenda setiap hari diejek karena gaya berjalannya dan perilakunya yang seperti anak laki-laki. Brenda suka duduk dengan mengangkat kakinya dan berkelahi ketika diganggu oleh anak-anak lainnya. Brenda nyaris tidak memiliki teman di sekolah dan dia merasa sangat kesepian. Brenda juga mengalami perlakuan menyakitkan dari teman-teman sekolahnya. Mereka tidak memperbolehkan dia menggunakan kamar mandi kecil anak laki-laki ataupun perempuan, sehingga Brenda harus lari ke halaman belakang sekolah setiap kali ingin buang air kecil. Dia juga sering mengeluhkan hal ini kepada orang tua dan juga gurunya bahwa dirinya merasa lebih cocok sebagai anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Brenda semakin menunjukkan sisi kelaki-lakiannya dibanding kewanitaannya. Pada bulan Mei 1978, Ronald dan Janet Reimer kemudian membawa kedua anaknya kembali menemui Dr. John Money. Pada kesempatan itu, Dr. John Money berupaya meyakinkan Brenda agar mau menjalani operasi untuk membentuk alat kelamin wanita buatan. Dr. John Money juga mengundang seorang wanita transgender untuk berbicara dan menasihati Brenda. Menurut Brenda, pada saat sisi pertemuan dengan Dr. John Money, dia dan saudaranya pernah disuruh untuk menanggalkan pakaian dan disuruh saling memeriksa alat kelamin masing-masing. Mereka juga diperlihatkan video orang dewasa dan disuruh untuk memperagakan hubungan intim di mana Brenda berperan sebagai wanita dan Brian sebagai laki-laki. Di kesempatan yang sama, Dr. John Money mengambil beberapa foto mereka berdua saat melakukan tindakan tersebut. Jika Brenda dan Brian tidak mau melakukan apa yang diminta, Dr. John Money akan marah dan membentak-bentak mereka. Brenda dan Brian sangat membenci sesi pertemuan dengan Dr. John Money, akan tetapi mereka tidak memberitahu orang tua mereka apa yang telah terjadi selama sesi pertemuan. Sejak pertemuan terakhir itu, Brenda menangis dan memberitahu orang tuanya bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sendiri jika dipaksa bertemu dengan Dr. John Money lagi. Orang tuanya pun kemudian mendengarkan keluhan kedua anak itu dan berhenti membawa mereka menemui dokter tersebut. Ketika Brenda berusia 14 tahun, seorang psikiater setempat meyakinkan Ronald dan Janet Reimer bahwa kedua anaknya itu berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berpikir cukup lama, pada tanggal 14 Maret 1980, Ronald memutuskan untuk mengajak Brenda keluar untuk membeli ice cream, sementara Janet mengajak Brian ke tempat lain, sehingga mereka dapat memberitahu secara terpisah bahwa Brenda sebenarnya terlahir sebagai laki-laki. Ronald yang merasa bersalah kepada anaknya itu, bercerita sambil menangis. Brenda sangat emosional saat itu, karena dia tidak pernah melihat ayahnya menangis seumur hidupnya. Brenda kemudian memeluk ayahnya dan berkata bahwa dia sangat lega mengetahui bahwa dia sebenarnya lahir sebagai anak laki-laki dan tidak menyalahkan kedua orang tuanya. He was very gentle and I apologized to him. Told him I was sorry. And he says, "Mom, I know that you and Dad only wanted the best for me. And I love you very much for caring so much about me." Sedangkan Brian sangat terkejut mendengar bahwa saudara perempuannya itu ternyata adalah anak laki-laki. Sejak mengetahui hal itu, Brenda bertekad menjalani kehidupan barunya dan mengganti namanya menjadi David. David pun harus melalui proses yang menyakitkan agar dapat kembali ke jenis kelamin aslinya. David kemudian menjalani operasi untuk mengangkat payudaranya yang tumbuh akibat terapi estrogen. Operasi ini membuatnya sangat kesakitan, sehingga dia memutuskan untuk menunggu sampai tahun berikutnya sebelum menjalani operasi lagi untuk membuat alat kelamin dan testis buatan. David mulai mengkonsumsi suplemen hormon testosteron untuk melawan efek hormon estrogen yang telah dikonsumsinya selama bertahun-tahun. Di saat-saat tertentu, David merasa sedih membayangkan akankah ada wanita yang mau menikahi dirinya dan mungkinkah dia memiliki keturunan. Pada saat-saat sedih seperti itu, David pernah ingin mengakhiri hidupnya
akan tetapi gagal. Pada saat usia 22 tahun, David berdoa kepada Tuhan agar dia diberi kesempatan untuk menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Dan doa tersebut ternyata terkabul. 2 tahun kemudian, dengan bantuan perjodohan dari istri saudara kembarnya, David akhirnya berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Jane Fontaine. Jane 2 tahun lebih tua daripada David dan memiliki 3 orang anak. Sejak perkenalan itu, keduanya pun saling jatuh cinta. Sebelum menikah, David ingin memberitahu apa yang telah terjadi pada dirinya di masa lalu. Jane yang berhati besar mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dan menerima David apa adanya. Pada tanggal 22 September 1990, David dan Jane pun menikah, dan inilah momen-momen paling bahagia dalam hidup David. Suatu saat, Dr. Germany tampil di majalah Time dan mengklaim bahwa uji coba perubahan gender yang terjadi pada diri David merupakan suatu keberhasilan dan bukti bahwa gender seseorang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Seorang dokter ahli seksologis yang tidak setuju dengan pendapat tersebut berhasil meyakinkan David untuk menceritakan kisah hidupnya untuk membantah klaim yang dilakukan oleh Dr. Germany. David sendiri menyimpan rasa sakit hati kepada Dr. Germany dan dia tidak ingin ada anak-anak lain yang harus menderita hal yang sama seperti yang telah terjadi pada dirinya. Setelah itu, David memberanikan diri untuk tampil ke publik dan menceritakan kisah hidupnya melalui majalah terkemuka Rolling Stone. Tak lama kemudian, pada bulan Februari 2000, terbitlah sebuah buku yang berjudul As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, yang mengisahkan kehidupan David Reimer sebenarnya. Dalam buku itu, David mengungkapkan semua penderitaan dan kesedihan yang dialami semasa kecilnya. David bersama ibunya, Janet Reimer, bahkan muncul di acara talk show Oprah Winfrey. Dalam sesi wawancara itu, terlihat sekali Janet Reimer sangat sedih dan menyesali apa yang telah terjadi. David mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa melupakan kenangan buruk di masa kecilnya. Akan tetapi, dia memaafkan keputusan yang diambil oleh kedua orang tuanya pada saat itu. She's hurting right now. Mothers are all over the world are all alike. There's guilt. It's darned if you do and darned if you don't. You know, what things that were done out of compassion, out of love for your child. And how can I hate my mother for that? Singkat cerita, pada tanggal 1 Juli 2002, saudara kembar David Brian Reimer ditemukan meninggal dunia karena penyalahgunaan obat-obatan. David merasa sangat sedih dan terpukul atas kejadian itu. Selama 2 tahun terakhir, David Reimer mengunjungi makam saudara kembarnya setiap hari untuk menaruh bunga segar dan merawat makam itu dari rumput-rumput liar. Ketika David mulai menerima kepergian saudara kembarnya, dia harus mengalami depresi ketika uang yang dia miliki harus lenyap karena kesalahan dalam berinvestasi. Setelah itu, David harus kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. David sebenarnya tidak pernah mengeluh karena dia adalah seorang pekerja keras. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai cleaning service di sebuah rumah jagal. Setelah keluar dari tempat itu, David menganggur dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Cobaan-cobaan hidup yang David alami membuat dia benar-benar kehilangan percaya diri dan tenggelam dalam depresi yang serius. David juga menderita kecemasan atau rasa ketakutan berlebihan jika orang-orang terdekat dalam hidupnya akan pergi meninggalkan dirinya. Di saat-saat terakhirnya, David harus mengalami goncangan dalam kehidupan pernikahannya. Jane yang telah hidup bersamanya selama 14 tahun, memutuskan agar mereka berpisah untuk sementara waktu. Mendengarkan hal itu, David dikabarkan hanya terdiam dan memutuskan pergi dari rumah. 2 hari kemudian pada tanggal 4 Mei 2004, Jane menerima telepon dari polisi yang mengatakan bahwa David telah ditemukan di parkiran sebuah toko swalayan sedang duduk seorang diri di dalam mobilnya. Jane sempat memohon David untuk pulang ke rumah pada saat itu.
2 jam berlalu, Jane kemudian mendapat telepon lagi. David yang berusia 38 tahun dikabarkan telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebutir peluru. David akhirnya lepas dari segala penderitaan yang menimpa hidupnya dan pergi untuk selamanya. Kepergian David dan Brian membawa luka yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Saat pemakaman David, Janet mengatakan bahwa David memiliki hati yang baik dan penuh kasih sayang. Dia juga seorang yang murah hati dan suka membantu sesama. Isak Janet pada saat itu. Janet Reimer sendiri menghabiskan seluruh hidupnya dalam depresi. Dia pernah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, namun gagal. Suaminya juga menjadi seorang alkoholik karena mengalami depresi yang sama. Mereka selalu menyalahkan diri mereka sendiri atas penderitaan yang harus dilalui oleh anak-anak mereka. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah hidup David Reimer. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, tolong beli tombol like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.